Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Power Breakfast, namun kali ini bersama saya, Berry Hamzah. Dan narasumber atau tamu di Power Breakfast pagi hari ini bukanlah seorang pejabat negara atau tokoh nasional yang sering mendapatkan publikasi. Tapi kepakarannya di Indonesia ini sangat dibutuhkan. Terutama ketika kita tinggal di kawasan Ring of Fire atau cincin api seperti di Indonesia. Beliau adalah pakar manajemen bencana, Dr. Afianto Amri PhD, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Afianto, apa kabar Pak? Pagi Pak Berry, Alhamdulillah, kabar baik. Apa kabar Pak Berry? Kabar baik juga Pak, sehat-sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, di penghujung tahun makin sibukkah karena ada bencana hidrometeorologi seiring dengan puncak musim hujan yang akan sebentar lagi ada di Indonesia, atau bahkan sebelum musim puncak hujan pun sudah mulai muncul bencana-bencana, dan yang paling baru adalah erupsi dari Gunung Semeru. Makin sibuk Pak di akhir tahun ini Pak. Iya Pak Berry, kalau berdasarkan historis ya, itu memang di setiap akhir tahun atau di awal tahun itu memang entah kenapa kita selalu sering dikagetkan ya dengan berbagai jenis bencana. Tidak hanya karena memang Indonesia itu memang jadwal musim hujannya itu di akhir tahun, tapi juga terkadang kalau kita ingat juga tsunami Aceh itu Desember ya 2004 gitu, dan juga banyak kejadian-kejadian yang kejadian gempa dan juga tsunami itu terjadinya justru pas penghujung tahun. Iya. Tapi di tengah kesibukan itu masih sempat nggak Pak untuk sarapan Pak? Atau minimal aktivitas seperti biasa keseharian orang Indonesia lah ya, olahraga, berjumpa atau bercengkrama dengan keluarga dulu pagi-pagi gitu Pak Afianto? Sarapan harus ya, pasti itu penting. Olahraga itu kadang-kadang sering jadi angan-angan daripada realita ini gimana Pak Berry. Kalau sarapan biasanya pagi hari apa yang jadi favorit Pak biasanya? Kalau saya biasanya diawali dengan buah. Oke. Tapi nanti kita lanjut lagi dengan makanan yang lebih berat, mungkin jam 10-11an kali ya, brunch gitu. Berarti pagi-pagi jam 6 jam 7 itu mulai sarapan buah dulu. Ngopi teh atau enggak Pak? Biasanya saya jeruk nipis, jeruk nipis panas. Luar biasa. Ini Jennifer. Mulai menerapkan pola hidup sehat Pak ya? Diusahakan Pak Berry. Nah, kalau olahraga, walaupun tadi realisasinya tidak selalu terwujud ya, aktivitas olahraga apa yang jadi kebiasaan atau favorit biasanya dilakukan? Saya usahakan antara jalan kaki atau jogging ya di treadmill. 2 tahun terakhir kan kita takut ya buat keluar, jadi ya kita usahakan olahraganya di rumah aja. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang kepakaran Bapak di bidang manajemen bencana, ini mungkin tidak banyak pendengar atau netizen yang tahu tentang hal ini Pak. Apakah ini sesuatu yang memang ada kaitannya dengan disiplin ilmu tertentu, atau profesinya memang seperti apa Pak? Bisa diceritakan dan gambarannya bagaimana Pak Afianto? Iya, kalau dari segi ilmunya sendiri sih sebenarnya manajemen bencana itu sudah berkembang mulai dari puluhan tahun yang lalu ya gitu, dari banyak karena kan dipicu dengan banyaknya kejadian bencana di berbagai lokasi di dunia ya gitu, dan juga kita sebenarnya ilmu bencana itu backgroundnya itu justru mulai dari karena adanya perang gitu, adanya konflik sehingga berkembang. Tapi seiring dengan waktu kan bencana akibat dipicu karena alam itu juga semakin banyak ya gitu. Saya sendiri sebenarnya backgroundnya adalah teknik pada S1-nya, tapi saya akhirnya ngambil S2 S3 tentang penanggulangan bencana gitu. Dan di sini juga di Indonesia sudah semakin populer juga, ada walaupun belum ada, saya pernah lihat S1 tentang kebencanaan ya, S2 dan S3-nya sudah semakin populer gitu ya di berbagai kampus di Indonesia. Tapi teman-teman yang banyak berkembang di kebencanaan itu biasanya S1-nya itu antara dia background-nya geologi gitu, atau
ada yang keterangan teknik atau sosiologi juga, dia akhirnya menjadi jalurnya dari awal sebelum berprofesi ke kebencanaan. Tapi apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak tadi ya S1-nya kan di bidang teknik, kemudian untuk jenjang pendidikannya lebih fokus ke kebencanaan. Apa yang menjadi motivasi dan latar belakang Bapak untuk menempuh ilmuwan itu sebetulnya? Kalau saya ngelihat refleksi saya sendiri dan juga banyak teman-teman saya ya gitu, banyak dan sekarang kan itu bencana itu sudah jadi profesi ya, Pak Berry ya gitu. Dari data kami saja mungkin ada sekitar 180.000 orang itu adalah pekerja atau relawan kemanusiaan, dan itu berasal dari hampir dari 300 lembaga kemanusiaan di Indonesia sendiri gitu. Kebanyakan itu memang perjalanannya itu adalah by accident, jadi bukan by design ya gitu. Kayak misalnya orang mau jadi dokter, dia udah tahu nih gitu. Iya, anak kecil biasanya cita-citanya mau jadi apa? Saya mau jadi dokter, nggak mau jadi pakar manajemen kebencanaan gitu misalnya. Nah jadi memang kalau kayak misalnya refleksi saya sendiri juga gitu, saya dulunya adalah engineer dari air bersih dan sanitasi, tapi kemudian kejadian gempa Jogja di tahun 2006, dan itu adalah pengalaman pertama saya memang terjun langsung di kebencanaan. Kita memberikan respons dan pada akhirnya malah jadinya menarik gitu dunia ini. Ternyata ilmunya itu banyak dan masih banyak juga yang belum digali gitu. Apalagi Indonesia sekitar setiap tahunnya ada sekitar 3.000 sampai 3.500 kejadian bencana ya gitu. Jadi ini adalah orang-orang itu semuanya banyak belajar di Indonesia gitu. Orang-orang luar pun banyak belajar di Indonesia, sehingga kenapa nggak orang Indonesia sendiri yang justru malah bisa memberikan contoh gitu ya untuk orang luar gitu, bahwa kita bisa lebih tangguh dari menghadapi bencana. Nah, pengaplikasian keilmuannya ini apakah dilakukan pasca bencana itu terjadi atau bisa dilakukan sebelum bencana kejadian, Pak, sebetulnya? Nah, ini justru sekarang paradigmanya sudah bergeser ya gitu. Perspektifnya itu tidak hanya mengenai respon atau tanggap darurat gitu ya, atau pemulihan, tapi banyak studi yang sudah menyebutkan bahwa kan kita sering dengar ya bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Studinya juga menyebutkan bahwa setiap Rp1 yang kita investasikan untuk mitigasi itu bisa menghemat hingga 7 sampai 10 rupiah gitu. Jadi manfaatnya justru bisa sampai 7 sampai 10 kali lipat gitu. Nah, jadi upaya-upaya mitigasi dan kesiapsiagaan seperti misalnya pencegahan banjir, simulasi kesiapsiagaan, atau misalnya edukasi kebencanaan aja ya gitu untuk anak-anak dan juga orang dewasa, itu justru harus lebih kita bisa tingkatkan ya gitu. Apalagi di wilayah kita itu nggak ada yang nggak rawan dari bencana gitu. Jadi pasti bakal bermanfaat. Baik, Pak Afianto, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, termasuk mungkin kalau bisa kita berikan contoh atau Pak Afianto memberikan contoh manajemen bencana ini seperti apa sih? Ambil contoh lah tadi ya, banjir, atau yang paling baru kejadiannya yang sekarang juga masih menjadi fokus kita adalah Gunung Semeru yang erupsi pada tanggal 4 Desember yang lalu. Tanpa tentunya kita mengesampingkan bencana lainnya yang juga terjadi di Indonesia. Ada beberapa kali banjir dan banjir bandang, rob, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas bagaimana sih contoh real manajemen bencana itu ketika diaplikasikan terjadi sesuatu di Indonesia. Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tapi untuk pendengar serta netizen yang punya pertanyaan, silakan Anda bisa sampaikan juga pertanyaan di 021 586 9000 atau SMS dan WhatsApp di 081 180 6543 atau melalui kolom komentar di kanal YouTube, Twitter, maupun di Facebook dan media sosial Yalsinta jika Anda punya pertanyaan. Kami masih bersama Dr. Afianto Amri PhD. Beliau adalah seorang pakar manajemen bencana sekaligus Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Power Breakfast. Power Breakfast. Terima kasih pendengar dan juga netizen, Anda masih bersama kami dalam program Power Breakfast bersama Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Dr. Afianto Amri PhD, yang juga merupakan pakar manajemen bencana.
Pak Avianto, kepakaran Bapak ketika diaplikasikan dalam kejadian ataupun kondisi real di Indonesia, bagaimana Pak tahapan-tahapannya mungkin Pak? Singkat saja mungkin bisa diceritakan Pak, supaya kita juga tahu dan kalau diaplikasikan oleh masyarakat bagaimana sih sebetulnya? Hmm. Ya, jadi kalau bencana itu kan muncul kalau misalnya memang dalam keadaan kita tidak siap ya, gitu. Jadi kalau kita bayangkan kejadian bencana itu pasti kita ada situasi chaos, panik, bingung, bagaimana caranya harus dilakukan untuk menyelamatkan diri dan juga pemulihannya ya gitu. Jadi sebagai contohnya kayak Gunung Semeru ini gitu ya. Jadi memang profesi penanggulangan bencana itu salah satunya adalah untuk memastikan proses penanganan itu bisa terkoordinasi dengan baik, bisa berjalan dengan efektif dan sesuai dengan standar, dan bisa tepat sasaran gitu. Nah, jadinya biasanya kita dalam hal penanganan itu kita memastikan bahwa tidak ada bantuan yang tumpang tindih, tidak ada bantuan yang salah desain atau salah sasaran gitu ya, jadi tidak digunakan sama masyarakatnya. Dan juga untuk manajemen orangnya juga sendiri gitu, mana yang mengurusi kesehatan, mana yang ngurus pendidikan, mana yang ngurus air bersih dan seterusnya. Mana yang mengurus tadi urusan untuk mencari korban Gunung Semeru misalkan seperti saat ini ya, masih dilakukan proses pencarian, itu semuanya diatur dalam proses manajemen tadi begitu ya Pak Avianto? Betul, Bapak. Ada Pak Imam di Bogor, kita dengarkan pendapat atau pertanyaannya. Halo Pak Imam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, silakan Pak. Pak Avianto, ya, ini saya tertarik dengan Semeru ini yang minggu lalu kan kita wawancara dengan gubernur. Saya kan menanyakan hal yang sama. Kok waktunya pendek sekali, cuma 45 menit pemberitahuannya. Nah, mumpung ada Pak Avianto tentang manajemen kebencanaan, itu ada dua hal Pak Avianto. Satu, kalau tidak salah dulu itu El Sinta mewawancarai profesor yang penasehatnya Sultan, gubernur DIY. Jadi bisa sangat jauh diprediksi kemungkinan terjadinya erupsi itu. Nah, terus yang kedua adalah profesor dari UNER yang dapat nomor 2 dunia itu kan punya deteksi optik yang bisa diaplikasikan kemana-mana. Apakah itu mungkin? Maksudnya adalah supaya kita bisa lebih cepat mitigasinya. Nah, terus yang ketiga, kan tadi Pak Avianto menyampaikan entah kenapa kok Indonesia itu sering kejadian seperti ini. Waktu itu saya memberikan anti hipotesis dari ke Pak Profesor yang di Jogja itu, adakah kemungkinan kalau ada kegiatan keagamaan yang baik itu jadi bencana itu menjadi tercegah, tapi itu kan perlu diteliti dan kita harus perlu terbuka untuk memahami bahwa memang agama itu memang penting gitu Pak Avianto. Terima kasih. Prinsip spiritualitas ini yang juga masih melekat ya di kita. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Imam. Silakan Pak Avianto, bisa ditanggapi Pak. Ya, Pak Imam, menarik sekali. Terima kasih banyak pertanyaannya. Sebenarnya beberapa hari sebelumnya itu pihak pemerintah setempat sudah memberikan peringatan ya gitu kepada masyarakat di sekitar Semeru gitu, dan juga buktinya itu adalah sudah mulai sekelompok orang itu sudah mengungsi gitu. Kebanyakan justru atau berdasarkan informasi yang saya dapat itu orang-orang yang meninggal itu adalah memang orang-orang yang bukan warga sekitar, tapi juga orang-orang yang berprofesi di sana, yang memang mata pencahariannya adalah kayak penambang pasir ya, penambang pasir dan lain-lainnya gitu. Nah, untuk hal ini memang suatu yang sulit ya gitu, karena di satu sisi ini adalah masalah ekonomi gitu ya, di mana orang berusaha mencari penghasilan. Tapi di sisi lain juga ini yang kita hadapi kemarin itu adalah awan panas guguran. Jadi yang kecepatannya ratusan kilometer per jam gitu. Jadi kalau misalnya itu misalnya bentuknya adalah guguran lahar gitu ya, atau semburan material yang keluar dari gunung, itu mungkin masih bisa kita bisa menyelamatkan diri. Tapi kalau misalnya kita menghadapi suatu bahaya yang lajunya ratusan kilometer per jam, itu mobil tercepat pun itu nggak akan bisa
menyelamatkan kita gitu. Dengan banyak obstacle, rintangan gitu di depan Betul. kita dan kepanikan gitu Pak ya. Dan juga pengalaman Merapi yang sebelumnya juga menggunakan bunker juga itu malah menjadi oven buat orang-orang yang berada di dalamnya gitu, karena ini kan yang kita bicarakan adalah material yang sangat panas ya gitu, yang kita belum bisa menemukan cara untuk memastikan bahwa orang itu bisa selamat di saat mereka melindungi diri di lokasi kejadian gitu. Nah, memang ini tentunya di sisi lain juga sistem peringatan dini kita masih harus diperbaiki ya gitu dalam hal komunikasi. Saya yakin juga banyak pemirsa dari El Sinta juga kadang-kadang suka bingung dalam hal memahami apa sih maknanya siap, siaga, waspada, awas, gitu. Mana yang lebih parah daripada yang satu, yang lainnya gitu. Nah, ini kita perlu komunikasi yang lebih lugas dan lebih mudah gitu untuk kita mengetahui mana yang ini kita harus berbahaya dan harus evakuasi, mana yang kita harus dalam kondisi siap siaga. Termasuk salah satunya adalah memanfaatkan jalur komunikasi tadi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat Pak ya. Kadang-kadang kan kalau masyarakat di pedesaan, apalagi di daerah-daerah tertentu di Indonesia, tokoh-tokoh lokal ini kan sangat dihormati ya. Sehingga misalkan kalau ada informasi dari BBBD, BMKG, itu cenderung ketika disampaikan langsung ke masyarakat, ya mereka nggak peduli. Dibandingkan menyampaikannya melalui tokoh masyarakat tadi, Pak. Bagaimana? Betul, Pak Beri. Kalau untuk masyarakat di wilayah sekitar Gunung Api itu cenderung mereka memang sudah mengetahui dan memahami karakteristik ancaman di sekitarnya gitu. Sama juga kayak misalnya masyarakat yang memang dia harus tinggal di bantaran sungai gitu, yang harusnya tidak boleh ya gitu. Justru yang kita khawatirkan itu adalah masyarakat-masyarakat yang dia menghadapi ancaman baru, dan ini sering terjadi ya gitu, apalagi saat ini banyaknya pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan tol, jembatan, dan juga pembangunan ekonomi, sehingga yang dulunya nggak pernah banjir sekarang malah jadi kebanjiran besar. Yang dulunya nggak pernah khawatir terhadap longsor, ternyata sekarang malahan bisa rentan longsor. Nah, masyarakat-masyarakat ini justru jauh lebih rentan karena mereka tidak paham tentang risiko bencana di sekitarnya. Dan disinilah seperti kata Pak Beri, tokoh-tokoh masyarakat setempat itu yang mereka harus bisa membantu dalam menginformasikan warganya gitu. Dan juga harus memberikan informasi yang akurat. Justru kan kadang-kadang juga ada juga tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan informasi tapi malah tidak akurat. Ada yang tidak memberikan informasi karena takut membuat warganya khawatir. Nah, itu juga perlu kita dekati, dan juga harus kita berikan pemahaman bahwa warga itu harus memahami ancaman sekitarnya gitu. Nah Pak, Bapak terjun di kebencanaan tidak hanya di Indonesia, tapi juga tercatat pernah terjun langsung ke daerah bencana di luar negeri. Contohnya di Haiti 2010, Pakistan juga di 2010, dan Nepal Pak 2015. Ada pelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak itu Pak di luar negeri terhadap penanganan bencana di Indonesia? Kalau saya lihat, ya memang saya mendapatkan mandat dari dulu itu dikirimkan ke bencana-bencana ini. Itu kalau saya lihat sih memang pertama masyarakat itu sebenarnya harus bisa mengorganisir diri mereka sendiri untuk mengetahui apa yang mereka lakukan, resikonya apa saja. Terus juga mereka harus bisa melakukan mitigasi dan juga kesiapsiagaan. Dan juga di sisi lain juga pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, mereka lah yang memegang kendali dalam penanganan bencana. Tapi juga kita harus melihat bahwa potensi lembaga-lembaga non pemerintah juga besar, gitu. Jadi ini penanganan bencana itu tidak bisa misalnya dilimpahkan ke satu pihak saja. Bahwa penanganan bencana itu adalah urusan semua orang, tanggung jawab kita semua, bahwa penanggulangan bencana itu masing-masing punya peran.
termasuk baik itu lembaga non pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, media juga ya, seperti El Sinta di sini kan juga punya peranan penting dalam hal menginformasikan dan edukasi masyarakat. Kalangan universitas juga ditantang untuk bagaimana mencari solusi untuk penanggulangan bencana, dan juga pihak swasta. Di sini kita lihat seperti contohnya kayak misalnya di Semeru, atau misalnya setiap kali terjadi banjir di Jakarta, atau banyak hal lainnya, itu justru perusahaan-perusahaan dan juga pihak swasta semakin besar kepeduliannya, semakin tinggi potensinya dalam hal membantu proses penanggulangan bencana. Nah, Pak, dari semua aspek tadi yang disebutkan, bagaimana kondisi terkini, Pak, manajemen bencana di Indonesia sebetulnya, Pak? Pak, kalau kita lihat itu sekarang banyak orang itu sudah mengetahui bahwa mereka tinggal bahwa kita semua itu tinggal di wilayah yang rawan bencana. Tapi belum semuanya paham apa yang harus dilakukan kalau misalnya terjadi sesuatu pada dirinya, atau belum paham mengenai kayak seperti apa sih mekanisme koordinasi di saat gitu. Ini sebetulnya termasuk misalkan saya tinggal atau Pak Afianto dan pendengar yang mayoritas mungkin tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi begitu ya. Bencananya kan hidrometeorologi, banjir dan lain sebagainya. Ketika mereka datang ke suatu tempat seperti Semeru, terjadi erupsi di sana, mereka paham ada bencana di sana, tapi belum tahu bagaimana caranya bisa keluar atau mengantisipasi bencana itu. Seperti itu, Pak? Betul. Jadi kalau misalnya kita ingin travel, wisata, gitu ya, rekreasi, coba kita cari dulu kira-kira ada ancaman apa saja di lokasi yang kita datangi gitu ya. BNPB sudah membangun aplikasi namanya Inarisk Personal, bisa diunduh di aplikasi smartphone kita gitu. Jadi kalau misalnya kita masukkan wilayahnya, itu ada informasi mengenai jenis-jenis ancamannya. Dan jangan salah, Jakarta juga tidak hanya hidrometeorologi, tapi juga kayak ancaman gempa, dan ada kemungkinan tsunami, itu juga ada potensinya ya gitu. Dan kita juga kan waktu di Jakarta sering merasakan guncangan-guncangan dalam 10 tahun terakhir ya gitu. Iya. Berarti betapa penting sebetulnya kita seluruh masyarakat Indonesia jangan hanya melihat potensi bencana yang ada di sekitar kita ya, tempat tinggal kita, tapi juga secara keseluruhan di Indonesia, Pak ya. Karena nggak menutup kemungkinan kan kita akan mendatangi lokasi-lokasi itu sebetulnya ya, Pak Afianto. Betul, kalau misalnya Pak Beri misalnya pengen main-main ke pantai gitu. Nah, kira-kira Pak Beri tahu nggak nih tanda-tanda kalau misalnya terjadinya tsunami gitu? Atau kalau misalnya ada kejadian gempa pada saat kita di pantai, kemana sih kita evakuasinya? Kemana sih kita akan menyelamatkan diri gitu? Itu banyak hal yang hal yang simpel aja, misalnya seperti kebakaran gitu ya. Kalau misalnya ada kebakaran, makanya di sini juga pentingnya rencana siap siaga di rumah kita, di sekolah, dan di lokasi-lokasi tempat kita berinteraksi gitu. Itu sangat penting gitu. Kalau misalnya ada kebakaran di rumah kita, apa yang harus kita selamatkan, kemana kita akan pergi, kemana kita akan evakuasi. Kalau misalnya tiba-tiba ada gempa besar gitu di Jakarta dan anak-anak kita sedang sekolah, siapa yang akan jemput anak kita? Terus anak kita akan menghubungi siapa gitu. Nah, ini yang membuat penting bahwa kesiapsiagaan itu tidak hanya ranahnya orang dewasa gitu. Jadi bahwa anak-anak pun ataupun ART kita, supir, pembantu, kakek nenek, saudara-saudara itu juga harus tahu gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu, kita akan melakukan apa. Berarti kalau begitu harus banyak skenario yang kita pelajari dong, Pak? Sebenarnya yang penting kalau kita lihat adalah kesepakatan bersama. Contohnya kalau misalnya terjadi banjir di Jakarta, itu kan adalah sesuatu yang udah sering kita alami ya gitu. Jadi kita juga secara naluriah kita tahu apa yang harus kita lakukan. Cuman studi yang ada itu justru menyebutkan kalau misalnya itu tidak ditulis, itu cenderung kita lupa gitu. Kalau misalnya semuanya ada di ingatan kita saja,
di saat kejadian bencana itu kan membuat orang panik ya gitu. Sehingga langkah-langkah yang dulu kita pernah rumuskan atau kita pikirkan dalam ingatan kita itu biasanya memang lupa gitu atau blank gitu. Nah jadinya makanya kembali pentingnya rencana siap siaga. Kalau misalnya Pak Beri bilang ternyata banyak yang harus kita pelajari ya gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mengetahui informasinya dan ada banyak website ya kayak misalnya di BNPB dan seterusnya, itu banyak tips-tips tentang siap siaga bencana, gempa, banjir, tsunami dan seterusnya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, Pak, ada yang kondisinya tadi ya, sampai anak sekolah pun mereka sudah paham dan sadar betul kalau lingkungannya itu punya potensi bencana begitu, Pak, sehingga mereka betul-betul siap. Ada negara yang bisa kita contoh misalnya? Iya, kalau itu memang Jepang adalah salah satu contoh yang sering orang-orang gunakan ya, gitu, bahwa bahkan mereka belajar siap-siap gempa aja dari semenjak TK gitu. Semenjak mereka masuk TK mereka sudah dibiasakan mengenai melakukan simulasi, gimana cara evakuasi dan seterusnya. Dan ini sebenarnya hal yang simpel dan bisa kita lakukan, tidak hanya harus bergantung pada sekolah, tapi juga kita sebagai keluarga juga bisa mempraktekkan gitu. Kalau misalnya terjadi gempa di rumah kita udah bisa melihat mana aja barang-barang yang akan membahayakan. Mana yang bisa jatuh dan menimpa kita, terus juga di mana dokumen-dokumen penting kita, apakah kita di rumah sudah punya tas siaga, di mana tas siaga itu akan membantu kita pada saat menyelamatkan diri gitu. Nah itu juga sesuatu yang sangat penting ya gitu, dan jangan sampai tas siaga ditaruh di lemari terkunci dan nggak bisa diambil gitu. Cuman papa mamanya aja yang bisa ngambil. Nah itu percuma juga gitu. Pastikan tas siaga yang sudah kita bikin ya memang gampang diambil dan gampang dibawa keluar gitu di situ. Kalau begitu Pak, rekomendasi Pak Afianto pada masyarakat Indonesia dalam kaitannya kita berada di Ring of Fire ya, daerah yang sangat rawan dengan bencana ini apa Pak? Saya sih mulai untuk kita semua ya gitu, mulailah diskusi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang-orang di sekitar kita mengenai apa yang harus kita lakukan untuk siap siaga. Mulai kita bahas tentang tindakan sebelum, saat, dan sesudah kalau misalnya terjadi kejadian gitu ya. Banyak sekali informasi di website-website, pastikan itu websitenya memang reliable ya gitu, terpercaya, misalnya website BNPB, BMKG, atau juga website asing juga ada. Nah itu banyak informasi di sana. Mulai dari sana itu juga sudah sangat baik ya gitu. Lalu kemudian kita bangun komunitas kita gitu. Bagaimana orang-orang sudah bisa mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah. Baik. Pak Fianto, kita jeda kembali ya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangannya dengan pendengar juga yang mau telepon. Silakan Anda bisa hubungi 0215869000 atau SMS WA 0811806543. Kami juga ingin tahu dong, apakah Anda sudah paham dan sadar betul tentang kondisi bencana di Indonesia dan sudah siap untuk menghadapinya. Minimal kita bisa mengantisipasi agar kita tidak menjadi korban luka ataupun sampai fatal meninggal dunia jika terjadi sesuatu atau terjadi bencana di sekitar kita. Silakan Anda bisa sampaikan komentar ya, selain tentunya bisa menyampaikan pertanyaan juga di media sosialnya Alsinta. Setelah ini kita akan kenalan lebih dalam lagi dengan Lembaga Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Nanti Pak Afianto bisa menjelaskan, tapi kita jeda terlebih dahulu. Power Breakfast. Power Breakfast. Kita lanjutkan kembali pendengar dan juga netizen program Power Breakfast bersama Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia Dr. Afianto Amri PhD. Tapi sebelum mengenal lebih dalam lagi ya tadi tentang Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, ada komentar Pak yang disampaikan oleh Pak Oscar Tumiwa. Sebaiknya ini kaitannya dengan erupsi ya dan lokasi bencana. Sebaiknya desa atau masyarakat yang terdampak
erupsi tidak usah dibangun lagi dan sebaiknya mereka dipindahkan, direlokasi di tempat yang baru. Karena kasus ini akan berulang dan korban jiwa pasti akan terjadi lagi jika desa tersebut dibangun kembali. Nah, apakah ini masuk ke dalam skema manajemen bencana, Pak, sebetulnya? Bagaimana mengatur mereka-mereka yang terdampak untuk tidak menetap lagi atau tinggal di tempat yang sebelumnya terkena bencana, Pak? Tidak hanya spesifik soal erupsi ya, tapi bencana-bencana lain. Bagaimana, Pak Avianto? Ini diskusi yang menarik ya, karena ini juga semakin semakin banyak yang ngobrolin tentang ini. Relokasi itu sebuah kata yang gampang diucapkan, tapi eksekusinya sangat-sangat rumit. Karena ini karena berpengaruh terhadap faktor sosial, ekonomi, budaya, politis, dan banyak hal lainnya gitu ya. Tidak mudah. Kayak misalnya Pak Oscar gitu misalnya tiba-tiba disuruh pindah gitu, yang mungkin sekitar 10 km jauhnya gitu, atau tentunya itu bukan suatu pilihan yang mudah ya gitu, terutama bagi masyarakat yang sudah mungkin ada 3 generasi, 4 generasi, generasi seterusnya gitu, yang secara sudah kultur dan rasa sosial ya. Betul. Di lingkungan agak sulit tuh mau ninggalin biasanya. Berdasarkan pengalaman observasi kita, itu jarang sekali ada proses relokasi yang mudah, cepat, dan berkelanjutan. Dalam hal malah mungkin orang-orang malah kembali lagi gitu ke lokasi awal ya gitu, walaupun sudah ada rumah dibangun dan seterusnya gitu. Tidak hanya terkait sama mata pencaharian, karena mata pencaharian juga mungkin ada opsi-opsi lainnya ya, bisa di lokasi tujuan gitu. Tapi juga seperti tadi kata Pak Berry bilang gitu, bahwa ada, kalau di orang itu kan ada sense of attachment, ada perasaan untuk mengikat gitu ya di lokasinya gitu. Dan hal ini terbentuk dengan waktu gitu, tidak bisa dibikin secara instan. Itu yang bikin sulit ya. Kalau misalkan pemerintah daerah sudah menyiapkan lahannya, ini ada 5.000 warga direlokasi, belum tentu semuanya mau, Pak ya. Atau kadang-kadang mereka ini berpikir nunggu dulu deh tetangga saya mau nggak nih direlokasi, kalau mau saya ikut, kalau enggak gitu ya. Dan faktor politis juga itu yang kelihatan bagi kita ya gitu, faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor politis misalnya, kata Pak Berry bilang ini 5.000 orang dipindahkan, ini 5.000 suara loh, jangan salah. Ini 5.000 suara sampai ke arah sana juga, Pak. Banyak sekali pertimbangan sampai ke situ juga, dan itu juga saya awalnya tidak menyadarinya ya gitu, tapi ini ada 5.000 suara yang mungkin akan memilih ke kepala desa berikutnya, atau ke anggota DPRD berikutnya, atau yang dan seterusnya gitu. Ini kan konstituen masing-masing ya gitu. Nah jadi dan itu banyak hal lagi yang di belakang-belakangnya ya gitu, yang ada dinamika power dan seterusnya gitu. Jadi kalau saya kemarin juga saya sempat ngobrol sama teman-teman di Jawa Barat juga tentang topik ini, itu sebisa mungkin itu relokasi adalah pilihan yang terakhir, dan sebisa mungkin adalah bagaimana masyarakat itu bisa hidup harmonis dengan alamnya. Gitu. Kita pernah MPW pernah mengadakan diskusi dengan Mbah Rono dulu adalah Kepala PVMBG. Beliau bilang bahwa kita itu adalah tamu, gitu. Kita itu adalah tamu dari alam yang sekarang kita tinggali gitu. Jadi sebagai tamu kita harus bisa tahu cara bersantun, berada di rumahnya, dan kita ini adalah tamu bagi alam kita gitu. Jadi bagaimana kita bisa akur dengan tuan rumah kita nih gitu. Nah saat ini kita harus mencari cara untuk bagaimana warga itu hidup harmonis dengan alamnya. Kalau misalnya solusinya semuanya adalah warga yang berada di risiko rawan bencana tinggi itu harus relokasi, jutaan orang di Indonesia yang harus direlokasi, gitu. Itu masih banyak sekali. Gitu. Ini ada Pak Fikri di Depok juga via WA. Katanya Pak Fikri ini pernah ngobrol, Pak, dengan warga lereng Merapi. Mengapa tidak pindah saja ke daerah yang lebih aman? Namun jawabannya cukup membuat Pak Fikri terkesima. Menurut orang yang tinggal di lereng Merapi,
nggak apa-apa jika Merapi mengambil anggota keluarganya saat erupsi, karena mereka telah turun-temurun mengambil banyak manfaat dari Merapi, Pak, katanya. Bagaimana, Pak, kita menanggapi atau merespon semacam local wisdom seperti ini, Pak? Ya, nah itu juga disinilah tantangan kita untuk bagaimana kalau saya sih ngeliatnya kuncinya adalah bagaimana mereka bisa hidup harmonis dengan ancaman sekitarnya gitu ya. Bagaimana kita bisa memperkuat teknologi kita lagi gitu ya untuk mengetahui peringatan dini. Bagaimana bisa kita memperbaiki lagi komunikasi kita sehingga orang-orang itu bisa dapat informasinya dan mereka bisa menyelamatkan diri dengan secara tepat waktu. Dan juga langkah-langkah lainnya gitu di situ. Karena justru kalau misalnya kita setiap kali ada kejadian bencana itu solusinya relokasi, kita ada 3.500 kejadian bencana tiap tahun. Masa ada 3.500 program relokasi tiap tahunnya gitu, itu akan tidak realistis. Oke. Nah, ini saatnya kita mengenal lebih dalam tentang masyarakat penanggulangan bencana Indonesia. Ini apa sih Pak sebetulnya, Pak? MPBI ini kapan berdirinya? MPBI adalah perkumpulan, jadi kita perkumpulan orang-orang baik itu praktisi, peneliti, pemerhati yang berhubungan sama kebencanaan. Jadi ini isinya adalah anggota-anggota individu, mulai dari orang-orang pemerintah, LSM, lembaga kemanusiaan, kampus, universitas, dan seterusnya. Kita berdiri di tanggal 3 Maret 2003. Ini tanggal cantik nih, jadi gampang untuk diingat. 333 ya? 333. Dan kita juga yang sering bekerja bersama dengan pemerintah ya, gitu, dengan BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gitu, dalam hal kebencanaan. Salah satu hal yang kita alhamdulillah sukses dalam perjuangkan adalah lahirnya undang-undang kita saat ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan juga itu menyebabkan lahirnya BNPB yang dulunya disebut Bakornas ya gitu. Sekarang kita ada BNPB dan jadi memang ini tempat wadah di mana orang-orang ingin menggali ilmu, berbagi ilmu, dan juga untuk mencari solusi untuk kebaikan kita semua. Nah, kaitannya dalam bencana yang terjadi di Semeru, apa yang dilakukan oleh MPBI, Pak? Kalau kita biasanya, karena ini sifatnya perkumpulan, jadi banyak juga anggota-anggota kita yang memang terjun di lapangan mewakili lembaga-lembaga mereka sendiri. Jadi anggota kita adalah staff-staff atau karyawan di LSM atau pemerintah dan seterusnya. Secara institusi sendiri, MPBI membantu dalam mengelola informasi dan data dan informasi. Kita analisis laporan-laporan yang muncul dari berbagai lembaga di lapangan, dan juga kemudian kita kompilasi dan kita buka aksesnya untuk teman-teman untuk melihat kayak gimana sih penanganan situasinya sekarang dan juga bagaimana situasi ke depannya. Itu misalnya untuk Semeru ya gitu. Karena di setiap kejadian bencana itu kita ada tsunami data juga nih. Ada banyak sekali informasi. Apalagi kita yang bekerja di bencana ya gitu. Foto-foto, video, informasi tentang pergerakan pengungsi, kebutuhan yang mendesak seperti apa, dan seterusnya gitu. Jadi dari kita coba untuk data mining gitu, kita gali data-datanya, kita cari, dan juga kita coba analisis untuk kemudian tampilkan bahwa begini situasinya sekarang, pengungsi seperti ini, kebutuhan mendesaknya seperti ini, dan kira-kira koordinasinya seperti apa untuk ke depannya. Nah, itu kan kalau sekian banyak data itu biasanya bagaimana, Pak? Kan kadang-kadang tumpang tindih ya, ada yang double dan lain sebagainya. Itu kalau dari sisi manajemen bencana ada skala waktu tertentu nggak sih yang harus segera selesai sehingga kita bisa tepat sasaran nanti kalau misalkan memberikan bantuan misalnya begitu? Jadi pertama ya memang kita petakan dulu, pemetaannya itu kan ada banyak ya. Kita pertama petakan lembaganya dulu.
siapa saja sih lembaga yang bekerja di sana, di Semeru. Gitu. Itu kita bekerja sama dengan BNPB. BNPB itu ada yang namanya desk relawan. Jadi lembaga-lembaga bisa datang, kemudian mereka melaporkan. Nah, itu datanya kita kompilasi, kita bikin pemetaannya, sehingga kita tahu nih, misalnya hari ini ada sekitar 190 lembaga setidaknya ya, dengan 2.000 personil sedang bekerja di Semeru yang melapor di desk relawan. Dan pemetaan itu juga meliputi di mana sih lokasi-lokasi kerja mereka. Gitu. Itu pemetaan tentang responsnya kita. Terus ada pemetaan mengenai kebutuhan. Saat ini contohnya kita sedang bekerjasama dengan sekelompok lembaga kemanusiaan yang dikoordinatorin oleh ada lembaga namanya Human Initiative dan juga Wahana Visi Indonesia yang digabung dari Humanitarian Forum Indonesia, sedang serempak lagi melakukan kajian tentang sekarang kebutuhannya seperti apa, baik itu di pengungsian atau juga di lokasi-lokasi desa yang terdampak, di mana warganya terdampak tapi mereka nggak mengungsi. Gitu. Nah, ini kita ingin mengetahui kira-kira seperti apa tren kebutuhan, apakah sudah mencukupi, apakah ada kesenjangan, bagaimana dengan misalnya kelompok beresiko seperti misalnya penyandang disabilitas, kelompok lansia, balita, bayi gitu. Dan juga kita juga melakukan advokasi atau juga menginformasikan mengenai hal-hal yang mungkin teman-teman yang bekerja di lapangan belum tahu. Ya, misalnya contohnya tentang hal-hal safety and security, keamanan dan keselamatan pekerja dan relawan kemanusiaan. Gear apa sih, perlengkapan apa yang mereka harus bawa gitu ya pada saat beroperasi di Gunung Semeru gitu. Atau misalnya tentang donasi bantuan, bahwa susu formula itu tidak diperkenankan untuk didistribusi secara bebas gitu. Karena itu berdasarkan pengalaman sebelumnya waktu di gempa Jogja dan banyak hal lainnya, itu susah sekali kita mempersiapkan susu dalam keadaan higienis. Karena kan kondisi kita kotor ya gitu, vulkanik dan seterusnya, sehingga malah mengakibatkan anak-anak bayi itu malah jadi diare, malah terkena rentan terhadap penyakit gitu. Sehingga banyak orang yang bilang bahwa kita butuh susu nih gitu, butuh susu. Nah, itu susu hanya bisa didistribusikan melalui dinas kesehatan setempat atau puskesmas, karena kita ingin bahwa bantuan yang diberikan itu tidak membahayakan pengungsi tersebut gitu, keluarga terdampak, dan memberikan manfaat justru untuk mereka kan ya, bukan justru membawa mudarat begitu Pak ya. Betul sekali. Nah Pak, MPBI menyikapi kondisi kekinian bagaimana Pak? Karena kan kita di menjelang akhir tahun ya 2021 dan menyambut 2022, tadi seperti dikatakan oleh Pak Afianto di awal juga kan biasanya kerap terjadi bencana. Apakah sudah ada langkah antisipasi yang dilakukan oleh MPBI? Ya, kita sempat memberikan seruan ke instansi pemerintah dan juga lembaga-lembaga kemanusiaan. Karena tahun ini kita tidak hanya menghadapi musim hujan akhir tahun ini, tapi juga kita menghadapi fenomena namanya La Nina. Jadi fenomena La Nina ini adalah di mana kita akan menghadapi cuaca ekstrim, cuaca di mana mungkin hujannya lebih besar dari yang biasanya, curah hujannya, anginnya lebih kencang dari yang biasanya. Ada kemungkinan potensi tanah longsor, pergerakan tanah, angin puting beliung, ada juga banjir rob gitu ya. Nah, jadi sebenarnya BMKG sudah memetakan wilayah mana saja yang memiliki risiko tinggi gitu ya. Kita mengajak para pemerintah daerah, sebenarnya mereka sudah bisa melakukan deklarasi penetapan darurat bencana, bahkan sebelum kejadian bencana itu terjadi. Itu ada namanya siaga darurat. Nah, siaga darurat ini, kalau misalnya pemerintah daerah itu menetapkan, mereka bisa mengakses sumber daya, mereka bisa mobilisasi personil, mereka bisa melakukan koordinasi dengan memastikan bahwa di akhir tahun menjelang akhir tahun hingga awal Januari itu mereka bisa siap siaga. Dan juga sekaligus memberikan informasi ke warganya bahwa lokasi-lokasi ini nih yang berbahaya, yang mungkin rawan banjir bandang, tanah longsor dan seterusnya.
Sehingga pemerintah itu tidak menunggu gitu, pemerintah daerah tidak menunggu kapan itu terjadi ya, gitu. Tapi sebenarnya sudah bisa siap-siap jauh hari sebelumnya. Baik, Pak Afianto, terima kasih untuk waktu dan juga penjelasannya ya bersama Elsinta di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita jadi semakin paham, pendengar juga ya, tentang bagaimana manajemen bencana di Indonesia. Sehat selalu Pak Afianto. Terima kasih Pak untuk waktu dan penjelasannya sekali lagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Demikian tadi program Power Breakfast bersama Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Dr. Afianto Amri PhD. Terima kasih untuk Anda pendengar dan juga netizen yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan dan juga komentar. Power Breakfast.